Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi yang luar biasa? Hari ini kita akan membahas bab kelima mengenai momentum dan impuls. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar siswa mampu menjelaskan dan menghitung dari besaran momentum dan impuls, kemudian korelasi konsep impuls dan momentum, kemudian yang ketiganya menerapkan hukum kekalan momentum pada peristiwa tumbuhan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai momentum. Contohnya adalah ketika seseorang mengalami kecelakaan, meskipun diupayakan dilakukan pengereman, tetapi kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Ini adalah peristiwa momentum. Peristiwa momentum adalah ukuran kesukaran atau mudahnya memberhentikan benda yang bergerak. Momentum termasuk besaran vektor karena harus memperhatikan selain besar juga arah. Persamaannya dituliskan P sama dengan M kali V. Ya, jadi nilai P adalah momentum, satuannya kilogram meter per second, M massa, satuannya kilogram, dan V kecepatan, satuannya meter per second. Selanjutnya mengenai impuls, contohnya adalah ketika seseorang menendang bola. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat dan waktu yang sangat singkat. Contohnya adalah peristiwa pada bola yang ditendang, bola tenis dipukul. Pada saat tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Impuls juga termasuk dalam besaran vektor. Rumusannya I sama dengan F kali delta T. Jadi I-nya adalah impuls, satuannya kilogram meter per second, F-nya gaya, satuannya newton, dan delta T sama dengan selang waktu, satuannya second. Nah, selanjutnya hubungan antara momentum dan impuls. Berdasarkan hukum Newton kedua, apabila suatu benda dikenai suatu gaya, benda akan dipercepat, sehingga impuls adalah sebagai perubahan momentum. Nah, persamaannya dituliskan I sama dengan delta P. I sama dengan mv1 dikurangi mv0. F kali delta T sama dengan M kali V1 dikurangi V2. Jadi untuk delta P ini adalah perubahan momentum. Keterangannya I impuls, satunya kilogram meter per second, F-nya gaya, satuannya newton, delta T-nya selang waktu, M massa benda, V0 adalah kecepatan awal, V1 adalah kecepatan akhir. Selanjutnya tentang hukum kekalan momentum. Ini terjadi pada dua buah benda yang saling menumpuk. Contohnya terjadi pada bola, kemudian pada peluru yang menembus balok atau dihentakkan di dalam senapan. Kemudian juga ada bola yang dijatuhkan ke lantai, kemudian ada seseorang yang menangkap bola. Jadi hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Persamaannya dituliskan P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, P1 ditambah P2 ini adalah sebelum tumbukan, P1 aksen ditambah P2 aksen ini adalah setelah tumbukan. Kita jabarkan, P1 adalah M1V1 ditambah P2 M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, ini rumusannya. Keterangannya M berarti massa benda. Kalau M1 berarti massa benda 1, M2 massa benda 2. Berarti V1 adalah kecepatan benda 1, V2-nya kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. Kalau V1 aksen berarti benda 1, V2 aksen adalah benda 2 setelah tumbukan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nomor 1. Sebuah benda bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa momentum yang dimiliki benda tersebut? Jadi diketahui satuannya harus kita ubah. 1 ton ke kilogram, kilometer per jam harus diubah ke meter per second. Jadi diketahuinya
kita ubah M-nya 1 ton menjadi 1000 kg, kemudian V 90 km per jam kita ubah menjadi dikali 1000 karena ke meter dibagi 3600 karena second. Nah, yang ditanyakan momentum P. Kita gunakan rumusannya P sama dengan M kali V. Kita masukkan 1000 dikali 25. Hasilnya 25.000 kg meter per second. Selanjutnya, nomor 2 dalam sebuah permainan sepak bola, seseorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 60 meter per second. Bila gaya benda 300 Newton dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 second, tentukan yang A impuls yang bekerja pada bola, B-nya perubahan momentum, C-nya massa bola. Jadi yang diketahuinya di sini ada kecepatan, kemudian ada gaya dan waktu 0,3. Yang ditanyakan impuls, perubahan momentum, dan massa. Oke, untuk yang nomor A, untuk impuls kita gunakan rumusannya. Impuls adalah I sama dengan F kali delta T. Kita masukkan rumusannya 300, gayanya F-nya dikali 0,3. 300 kali 0,3 90, satuannya kilogram meter per second. Selanjutnya untuk perubahan momentum, ingat bahwa perubahan momentum itu sama dengan impuls, jadi nomor B itu sama dengan nomor A, yaitu perubahan momentumnya sebesar impulsnya 90 kg meter per second. Selanjutnya untuk massa bola, kita gunakan rumus I sama dengan mv1 dikurangi v0. Kemudian I-nya kita masukkan 90, M, V1-nya 60, tadi V0-nya dianggap 0, jadi 60 dikurangi 0, jadi hasilnya 90 sama dengan M kali 60. Ketika ditanyakannya M sama dengan 90 dibagi 60, hasilnya adalah 1,5 kg. Selanjutnya terjadi pada dua buah mobil. Sebuah mobil mainan bermasa 1 kg mula-mula bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian mobil tersebut menabrak mobil kedua yang bermasa 2 kg yang bergerak berlawanan dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, kemudian setelah tabrakan kedua mobil tersebut menyatu, tentukan kecepatan kedua mobil setelah tabrakan tersebut. Jadi yang diketahuinya di sini ada massa benda 1 kg, massa kedua 2 kg, V1-nya 10 dan V2-nya negatif 2 karena berlawanan. Yang ditanyakan adalah V1 aksen, kecepatan setelah tabrakan atau tumbukan. Kita gunakan rumusannya M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Karena setelah tumbukan kedua benda menyatu, berarti M1-nya ditambah M2. Kecepatannya ada 1, sehingga kita tuliskan lagi rumusannya M1 V1 sama dengan M2 V2 sama dengan kita asosiasi M1 ditambah M2 kali V1 aksen. Kita masukkan nilainya 1 kali 10 ditambah 2 kali min 2 sama dengan M1-nya 1, M2-nya 2, 1 tambah 2 V aksen. Jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 3 V aksen. 6 sama dengan 3 V aksen. Jadi ketika V aksen sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya 2 meter per second. Demikian pembahasan mengenai momentum dan impuls. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.